Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, walaupun kalian belajar di rumah, dan yang pasti kalian harus semangat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah pada pertemuan ini, saya, Ibu Warsini, akan memperkenalkan guru-guru pendamping mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Di antaranya saya sendiri Bu Warsini, yang kedua Ibu Sehlidian Permatasari, yang ketiga Ibu Juminem, yang keempat Ibu Feni Yuniarti, dan yang ke-5 Bapak Tommy Eka. Baik anak-anakku, materi pokok pada pertemuan pertama ini adalah teks hasil observasi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kalian mampu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Baik anak-anakku, kita mulai. Apa sih teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan, atau teks yang bertujuan untuk melaporkan sesuatu berupa hasil dari suatu pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena teks ini memuat klasifikasi atau pengelompokan mengenai jenis-jenis tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan dengan berdasarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, atau peristiwa di alam ini. Penyusunannya, teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama, teks laporan hasil observasi mengandung fakta karena teks ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan. Ciri yang kedua, bersifat objektif karena ditulis apa adanya. Ciri yang ketiga, teks laporan hasil observasi ditulis sempurna dan lengkap dari awal sampai akhir. Ciri yang keempat, teks laporan hasil observasi tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan karena berdasarkan fakta. Ciri yang kelima, teks laporan hasil observasi disajikan secara menarik. Tata bahasanya tidak mengandung non-tafsir atau makna ganda. Isinya jelas, berbobot, bermanfaat atau baik. Susunannya logis. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Fungsi teks laporan hasil observasi.
Tag laporan hasil observasi berfungsi untuk melaporkan pertanggungjawaban sebuah tugas dari kegiatan pengamatan. Fungsi yang kedua, untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, tag laporan hasil observasi berfungsi sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan fungsi yang keempat, tag laporan hasil observasi sebagai sumber informasi terpercaya. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Adapun langkah-langkah untuk mengidentifikasi isi tag. Yang pertama, kita harus membaca secara keseluruhan isi tag. Langkah yang kedua, kita harus menentukan gagasan-gagasan pokok pada setiap paragraf. Baik, anak-anak, di slide berikutnya disajikan contoh tag laporan hasil observasi dengan judul wayang. Di situ ada 8 paragraf, berarti nanti kita mencari 8 pokok pikiran atau 8 gagasan utama sebagai ringkasan tagnya. Nah, silahkan kalian bisa lihat, bisa baca. Nah, berikut contoh dari ringkasan tag laporan hasil observasi. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat di grup kelasnya masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu minggu depan.